よアガナス。俺があんたを止める。Halo semuanya, Ultraman Decker episode 18 akhirnya sudah tayang. Ya, tak terasa tinggal beberapa episode lagi series Ultraman terbaru ini akan tamat menjelang akhir tahun juga. Di episode ke-18 ini, konfliknya udah makin panas, masih dengan Agams yang bisa dibilang salah satu musuh utama di series ini. Walaupun big villain-nya udah pasti Sofia ya. Episode kali ini untuk fight-nya lagi-lagi keren banget, terutama pas Kanata udah mulai marah ke Agams dan sadar kalau dia harus mengalahkannya. Dan musuh lama juga kembali, yak dia adalah Yapul, musuh bebuyutan dari Ultraman S, ternyata sampai juga ke dunia ini. Dan seperti biasa dia sangat membenci Ultraman, dan di sini Decker yang jadi sasarannya ya. Karena itu Yapul dan Agamsun bekerja sama melawannya. Untuk Yapul ini akan dibagi 2 episode ya, karena episode minggu depan juga kayaknya dia masih ada, sesuai ending episode kali ini. Ditambah kembalinya Ultraman Trigger, dan kita bisa ngeliat kombinasi Decker Dynamic dan Glitter Trigger. Seperti biasa, kita akan ngebahas alur cerita dan hal menarik apa saja yang ada di episode kali ini. Episode dimulai dengan flashback kejadian saat melawan Agams, yang mana di akhir Asumi Decker meminta Kanata untuk menyelamatkan orang tersebut, yang pastinya itu membuatnya kebingungan. Agams yang masih terluka keluar dari portal dimensinya dan langsung dikepung beberapa anggota TPU. Karena melawan, dia akan ditangkap secara paksa. Namun tiba-tiba pasukan TPU diserang sesuatu yang ternyata itu adalah Yapul Jin. Dia menawarkan kerjasama dengan Agams karena mereka sama-sama membenci Ultraman. Tak lama kemudian, Godslack menemukan amblasnya tanah dengan ukuran besar di tengah kota. Juga ditemukan energi besar di bawahnya yang bisa dipastikan itu bukan ular Sofia. Kemungkinan karena Choju, makhluk yang lebih kuat dari Kaiju. Karena itu, Asumi, Ryumo, dan Ichika pun ditugaskan memeriksanya. Setelah Asumi disadarkan kapten bahwa menangkap Agams bukanlah tugasnya. Sesampainya, di sana ternyata sangat sunyi. Ryumo dan Ichika bertanya apakah Asumi masih mengingat perkataan Agams dan membuatnya murung. Ternyata bukan. Yang dipikirkannya adalah perkataan Decker Asumi yang memintanya menyelamatkan Agams. Namun tiba-tiba, Yapul Jin muncul dan menggunakan wujud Asumi, sedangkan Agams menangkapnya ke dimensi lain. Agams mengaku perkataannya bahwa dia tidak membenci Asumi, melainkan Decker yang ada di tubuhnya itu memang benar. Namun karena dia udah terlalu merepotkan, sampai-sampai Decker punya form yang harusnya gak ada, dia memutuskan untuk menghabisinya. Karena itu Asumi makin kesal, sekaligus bingung, harus bagaimana menyelamatkan orang yang mau ngebunuhnya ya kan. Sementara itu, Ichika dan Ryumon ditemui Yapul dengan wujud Asumi yang menjebak mereka datang ke tempat Aribunta karena tujuannya adalah menghabisi teman-teman dari Ultraman. Agams dan Asumi juga keluar. Ichika langsung menamparnya untuk memastikan kalau itu adalah Asumi yang asli. Hanejiro yang mempiloti Guts Griffon sayangnya bisa dijatuhkan Aribunta. Karena itu, Ryumon dan Ichika pun menyerang dari bawah. Hingga karena Ichika dan Ryumon hampir celaka, Asumi pun berubah jadi Ultraman Decker untuk melawan Choju tersebut. Dengan form Fresh Type, Decker harusnya bisa melawan Kaiju biasa ya. Namun karena ini Choju, dia tampak kesulitan. Karena itu Decker pun menggunakan Strong Type. Di tempat lain, Agams memanggil Travelernya lagi untuk menyerang Decker. Jadinya Decker harus melawan 2 musuh sekaligus yang tentu saja membuatnya kesulitan. Dari itu membuat Kapten sadar ya, kalau Agams dan Aribunta ternyata kerjasama. Karena Agams akan menembak TR Mega Buster, Asumi pun mengganti form Miracle untuk kabur dan memutuskan bahwa dia akan menghentikan Agams. Decker Miracle Type pun membagi tubuhnya jadi 2 untuk melawan Traveler dan Aribunta. Dengan Dual Sword, Decker pun menyerang dengan Dual Sergeant Break yang bisa mengeluarkan Agams dari Traveler. Sedangkan Aribunta, Decker menggunakan Dynamic Type. Dengan Sheer Caliber, Decker bisa menyerap serangan Aribunta dan mengakhirinya dengan tebasan berbentuk huruf D. Namun karena Agams masih di sana, Asumi spontan melindunginya hingga terungkap kalau itu adalah Yapul yang menyamar dan segera membawa Decker ke dimensi lain. Sedangkan Agams melanjutkan rencana penghancuran bumi yang sekarang lebih mudah karena tidak ada Ultraman Decker. Yap, kejadiannya akan berlanjut di episode selanjutnya, di mana Asumi ternyata dikirim ke bulan oleh Yapul, di mana bumi masih ditutup dengan kubah Sofia.
Jadinya ini pertama kali Asumi keluar angkasa sejak pertama kali dia berubah jadi Ultraman Decker ya. Di sana dia juga akan bertemu Kengo atau Ultraman Trigger. Entah apa alasannya kenapa Kengo bisa ke bumi lagi. Ya, episode kali ini lumayan intens. Masih dengan Agams yang seperti kata Decker, kalau dia masih belum selesai. Dia akhirnya muncul dengan portal yang dibukanya sendiri. Ini mirip-mirip kayak dimensi naraknya Absolute Tartarus. Karena dimensi ini bukan cuma dipakai Agams buat teleport aja, tapi bisa ngebawa Asumi masuk ke dalamnya ya. Beneran mirip kayak dimensi narak kan? Kalau bukan karena teknologi, artinya Ellen Basdo emang punya kemampuan kayak gini. Beda dengan dimensi narak, dimensinya Agams jauh lebih gelap dengan warna biru, ungu, kehitaman. Musuh lain muncul, dia adalah Yapul. Cuman ada yang unik ya, karena kalau biasanya kan Yapul muncul pakai bentuk merahnya kan. Di sini Yapul berbentuk Yapul Jin. Ia adalah bentuk paling pertama dari Yapul yang muncul di Ultraman S. Alasannya bisa kerjasama dengan Agams udah jelas karena mereka sama-sama ngebenci Ultraman. Sama kayak episode sebelumnya, salah satu fokus utama di episode ini adalah soal Asumi yang masih bingung gimana cara ngadepin si Agams karena Decker sempat ngasih pesan untuk menyelamatkan orang itu. Padahal jelas-jelas kalau Agams itu mau ngebunuh Asumi ya kan. Gimana caranya coba nyelamatin orang yang mau ngebunuh kita? Reaksi Asumi di sini realistis banget sih. Karena kalau dia mau, bisa aja dia ngehabisin Agams. Walaupun akhirnya dia berusaha melindunginya. Karena memang Agams itu bukan murni jahat ya. Terutama soal Lelia yang lagi-lagi kata-katanya itu diucapin lagi sama Agams. Dan sempat mengatakan ingin meminjam kekuatan Lelia. Yang artinya Lelia itu udah penting banget lah. Padahal dia ngakunya alasan mau ngancurin bumi itu karena manusia bikin rumahnya hancur. Yang sebenarnya gak gitu ya. Decker sendiri bilang kalau planet Basdo itu masih bisa diselamatkan. Jadi masalah utamanya Agams itu sebenarnya di Lelia mungkin ya. Soal kejadian di masa depan emang masih banyak yang belum kejawab sih. Kayak future Yuzare juga belum tahu dia keturunan Yuna dengan siapa. Walaupun kemungkinan paling besarnya si Kengo ya. Salah satu momen yang menurut saya ini keren banget adalah pas Decker Miracle Tap melawan Traveser. Mulai dari cara Decker kabur sampai menyerang dua musuh sekaligus itu epic parah sih. Dan bisa dibilang Miracle Tap ini form yang serbaguna banget. Apalagi bisa ngebagi tubuhnya jadi dua di sini. Momen adu jotosnya dengan Traveser juga kelihatan keren. Dan saat ngelawan Aribunta, Decker menghisap esnya dengan Shield Caliber. Karena memang senjata ini bisa dipakai menyirap serangan musuh ya. Diakhiri dengan tebasan Dual Sword dan Shield Caliber yang berbentuk huruf D. Ini mirip pas Zero Beyond menebas musuhnya dengan huruf Z. D untuk Decker, Z untuk Zero, dan W untuk Wumbo. Episode selanjutnya akan lebih seru lagi, kita nantikan saja. Ada pendapat atau koreksi, tuliskan aja di bawah, subscribe kalau belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.